Telah bertubi-tubi dihujam tudingan minor oleh istri sirinya Helwa Bahmid yang melibatkan ibu mertuanya Hairiyah Al-Katiri, lagi-lagi istri pertama Habib Bahar bin Smith Fadlun Faisal Balgoets atau yang karib disapa Luna, kembali pasang badan untuk menjaga marwah suaminya. Untuk menepis tudingan Helwa yang merasa ditelantarkan suaminya kepada tim kami secara eksklusif, Luna kembali membeberkan sejumlah bukti transfer uang sebagai bukti nafkah yang selama ini diberikan. Ada yang 2 juta tanggal 14 bulan 3 nih 2025. Jadi di sini tuh saya cuman mau kasih tahu bahwa yang dia bilang sama sekali tidak dinafkahin itu bohong gitu. Sampai ada omongan makan nasi pakai teh itu kan tanggal 14-nya kan Habib udah transfer 1 juta ya. Tanggal 17-nya dia kirim pesan ke Habib kalau dia cuma makan nasi pakai teh aja. Padahal kan logikanya masuk nggak di logikanya menurut Mas? Baru ditransfer, tapi tiba-tiba tanggal 17-nya bilangnya nggak ada makanan sama sekali. Jadi menurut saya ini fitnahnya udah terlalu kelewatan. Case-nya lebih sering. Kalau masalah penelantaran kayaknya terlalu berlebihan ya. Nah kan Habib pada saat selesai menikah, itu Habib langsung posisi nyari rumah untuk dia, walaupun itu memang kontrakan. Nah Habib langsung kayak beli semua perlengkapan kebutuhan rumah apa segala macam itu dipenuhin gitu. Oh, dekat dari sini. Sengaja sih Habib carinya yang dekat biar bisa bolak-balik untuk nengokin istrinya kan. Yang bersih-bersih, cuci piring, apa segala macam. Itu saya yang ngerjain semuanya gitu. Mereka cuma tahu turun, masak, makan, udah naik lagi. Ucapannya dia tuh udah di luar nalar. Jadi itu aja kan sebenarnya udah lebih dari cukup ya, maksudnya dia dilayanin, dia nggak perlu harus kerja apa segala macam, udah ada santri yang standby untuk dia mau minta tolong minta ini, udah ada yang bantuin. Menurut kesaksian salah satu santri yang diutus HBS untuk menjaga rumah istri sirinya itu, mantan model ini disebut-sebut pemalas alias tak pernah bersih-bersih rumah dan hanya menghabiskan waktu di rumah dengan bermain handphone. Istrinya aja cuma tahu makan sama tidur aja, cuma main HP. Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan usai viral melakukan siaran langsung atau live di media sosial di dalam penjara bersama sahabatnya Dr. Oki Pratama. Diketahui Nikita Mirzani saat ini tengah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur atas kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys soal pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Meski sedang berada di balik jeruji besi, namun melalui kuasa hukumnya, Niki menunjukkan taringnya menjawab perihal kabar yang belakangan ramai dan viral itu. Tak hanya Niki, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pelayanan Publik Ditjenpas, Rika Aprianti pun akhirnya juga buka suara. Bagi warga binaan maupun tahanan adalah hak mereka untuk terus berkomunikasi, mendapatkan berkomunikasi dengan keluarganya. Sejurus dengan Rika Aprianti, kuasa hukum Niki merasa tidak ada yang salah dari live yang dilakukan artis kontroversial itu. Karena kliennya menggunakan fasilitas yang disediakan rutan. Bahagia tengah menyelimuti artis serba bisa Boyen. Sabtu akhir pekan kemarin, Boyen akhirnya bersanding bahagia melangsungkan janji suci pernikahan dengan pria pilihan hatinya Ruli Anggi Akbar alias Ejel. Tepat di hari spesial yang digelar mewah di kawasan BSD Tangerang, Boyen tampil anggun bak bidadari, mengenakan busana pengantin adat Sunda. Gini bahagia kita ya. Alhamdulillah bahagia. Ya, pokoknya doain aja mudah-mudahan kita langgeng jadi pasangan yang semua ya. Pokoknya bahagia terus ya. Amin. Cantik banget ya. Cantik banget. Kita nggak nyangka ternyata Boyen cantik banget. Nggak nyangka. Yang jelas ngeliat Boyennya senang, happy ya. Suaminya juga tadi keluarga besar juga pada happy banget ya Wak. Selamat menempuh hidup baru buat Boyen. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, langgeng terus sampai kapanpun. Pesta pernikahan Boyen di usia 38 tahun Sabtu 15 November kemarin berlangsung megah. Selain dihelat di kawasan elit, tamu undangan dan penyokong acara bahagia Boyen bertabur selebriti.
Bahkan Andre, Desta, Vincent hingga El Rumi jadi groomsmen pesta resepsi Boyen dan Angel. Dan siapa sangka, di balik pesta bahagia Boyen dan Angel, air mata Boyen pecah. Ia tak kuasa menahan air mata saat meminta izin dan doa kepada kedua orang tua. Gala terharu. Kita terharu karena ya itu kan momen sakral ya, sekali seumur hidup. Nah, ya kita ingat-ingat keluarga kita ya. Ini nangis lah dia, orang kaki keinjak. Dia tadi benar-benar nangis karena terharu. Aku pun pas datang kan, aku datang akad kan. Aku pelukan sama Boyen. Boyen sedih banget, bilang kayak, "Lu jangan nangis." Karena aku tahu Boyen itu orang yang baik banget. Mudah-mudahan ya Allah balas kebaikan Boyen dengan mendapat suami yang baik insya Allah. Ya, saya senang Boyen perjuangannya dari nol dan pekerja keras, makanya saya bangga sama Boyen. Boyen bisa mencapai di titik ini dan ini mudah-mudahan rezeki juga ya. Semoga Ezel sebagai suami menjadi rezeki buat Boyen dan Boyen sebagai istri menjadi rezeki buat Ezel. Tak pernah terendus media kapan menjalin asmara, tiba-tiba Boyen Angel mantap menikah dan menggelar pesta. Namun ternyata kisah cinta Boyen dengan sang suami sudah bukan rahasia lagi di kalangan selebriti. Ia seorang dosen bergelar doktor dari Universitas Gadjah Mada. Sudah 2 tahun, cuman memang sedikit tertutup. Iya, karena kita kayak tadinya dipikir kita cuman kayak ya udah gitu. Lama-lama dia ngajakin saya udah. Gas lah. Kan saya kan emang dari kemarin kan bilang ya ke teman-teman media kan, saya nggak mau nyari jodoh, saya mau nyari pacar, nggak mau cari pacar, tapi mau nyari jodoh gitu kan. Enggak, cuman kan kita kebiasaan yang kita lihat kalau pas lagi deket aja gitu. Nggak nyangka ada yang nikah kan. Karena Boyen nggak pernah cerita dekat sama siapa ya kan. Kita sebagai teman. Nggak pernah ngobrol sih, maksudnya nggak pernah cerita kalau dia punya pacar dan lain-lain itu enggak. Gitu. Toto undangan, ya. Toto undangan. Kawin, Masya Allah. Jodoh memang misteri. Boyen yang jenaka ternyata bisa menemukan jodoh Angel yang punya karir mentereng sebagai akademis. Ya, Angel mungkin jodoh terbaik untuk Boyen setelah ia melewati pahit getirnya perjalanan cinta. Pernah ditinggal menikah, akhirnya menemukan bahagia dengan pria yang tepat dengan Ruli Anggi Akbar di usia 38 tahun. Udah lama semenjak kita suka ngeband, ATF juga beberapa kali diajak gitu. Lihat nih algo percintaan Boyen mungkin sempat ditinggal nikah, akhirnya hari ini nikah nih Pak Haji. Kenapa tuh? Sempat ditinggal nikah Boyen hari Ya ini akhirnya jodohnya nikah. di sini. Ya yang jelas pokoknya kita mau berdoa sebagai teman-temannya Boyen, Iya. biar Boyen bahagia. Amin, itu Allah, aja. amin. Langgeng sampai seumur hidup, Amin. cepat dapat momongan, pokoknya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya, bahagia Boyen bersanding di pelaminan, sejatinya buah dari kesabaran. Setelah melewati terjalnya perjalanan, Boyen menemukan manisnya perjalanan. Wajar jika dua sahabatnya Andre dan Ayu Ting Ting yang ikut menjadi saksi bahagia Boyen segera menyusul Boyen ke pelaminan. Habis lebaran. Lebaran haji doain, kalau kata orang Betawi kan lebaran haji mau kawin manjur ya. Aduh spesial udah saya kasih. Apa Haji? Alat buat bikin anak.